tanpa harta orang memang sulit untuk bahagia. Tapi harta semata-mata bukan merupakan jaminan bahwa orang lantas akan bahagia. Banyak orang miskin yang kaya, tetapi tidak sedikit orang kaya yang miskin. Bagaimana pengertiannya? Orang miskin yang kaya, materinya sederhana, peralatan rumah tangganya sederhana, tapi hatinya kaya. Oleh karena hatinya kaya, jiwanya lapang. Sebaliknya, orang kaya yang miskin, di tengah kelimpahan materi yang berlimpah, segalanya serba ada, hatinya yang miskin. Kelimpahan materi tidak akan sanggup mengobati kemiskinan hatinya. Sehingga di tengah kehidupan yang serba ada, dia masih merasa kurang, maka dia tidak pernah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Selamat bertemu lagi dalam ajang latihan Pramuka SMP Negeri 6 bersama KEK. Hari ini kita akan mendalami materi SKU penggalang ramu. Ya, nanti karena keterbatasan waktu, kita akan membahas SKU penggalang ramu nomor 1 sampai 6 ya. Ini buku SKU ya. Dan nanti kalau SKU ini sudah lengkap ya, ujiannya sudah lulus semua, kalian akan dilantik seperti kakak kalian ini. Ini bahkan sudah sampai Garuda itu ya. Setelah ramu, rakit, terap, setelah terap terus dilanjutkan ke Garuda. Nah ini, salam Pramuka, salam. Kita kalau bertemu dalam Pramuka sebaiknya saling mengucapkan salam Pramuka itu. Nah, mari bermain dulu ya, bermain dulu, latihan konsentrasi ya. Nanti latihannya atau permainannya seperti ini. Setiap angka ganjil ya, setiap disebut kata ganjil ditambah dengan biru. Setiap angka genap ditambah dengan kata ribu. Contohnya 1 biru, 2 ribu, 3 biru, 4 ribu, dan seterusnya. Ganjil, biru, genap, ribu. Silahkan lakukan permainan tersebut mulai angka 1 sampai 10 secara cepat. Ayo 1 biru, 2 ribu, 3 ribu, 4 ribu, 5. Teruskan, ayo terus, ayo. Sudah, ayo latihan terus. Nah, bagaimana? Mudah kan? Nah, yang penting senang. Silakan diulangi terus menerus sampai kalian lancar dalam konsentrasi. Nah, baiklah, kita lanjutkan. SKU ramu ya, yang nomor 1, selalu taat menjalankan ibadah agamanya secara pribadi ataupun berjamaah sesuai agama yang dianut. Ada yang Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Adik-adik harus taat menjalankan ibadah agamanya secara pribadi atau berjamaah sesuai agama yang dianut. Itu ujiannya. Contohnya apa? Sholat 5 waktu atau sembahyang, berdoa, bersedekah, menolong sesama, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, menghormat yang berhak dihormati, sopan santun, tidak sombong, dan lain-lain. Nah, nanti diamati kalian sehari-hari apakah sudah menjalankan. Kalau sudah menjalankan, nanti akan disaksikan oleh pembina kalian dan dinyatakan lulus untuk nomor 1. Sekarang SKU ramu nomor 2, dapat mengetahui dan menjelaskan hari-hari besar agama. Nah, tiap agama punya hari-hari besar. Adik-adik harus tahu dan bisa menjelaskan hari-hari besar agamanya. Misalnya hari besar apa? Agama Islam ada hari raya Idul Fitri, Idul Adha, Isra Mi'raj, Nuzulul Quran, Maulid Nabi Muhammad SAW. Nah, masih ada lagi yang lain, nanti cari di kalender. Nah, kalau tidak tahu, tanya kepada guru agama. Agama Kristen, Protestan ada Natal, kenaikan Isa Al-Masih dan sebagainya, termasuk
Katolik sama Hindu hari raya Galungan, agama Buddha hari raya Waisak itu ya, kok nyepi keliru, Waisak. Yang ketiga, dapat menyebutkan agama-agama yang ada di Indonesia serta nama tempat ibadahnya. Nah, kalau Islam, masjid, Kristen Protestan, gereja Katolik, gereja Hindu pura, Buddha di mana? Wihara. Sekarang nomor 4. Agama terbagi sebagai berikut. Ada agama Islam, ini dapat melakukan mandi wajib, mengerti penyebabnya, melakukan sholat berjamaah, menghafal 5 macam doa harian yang mudah-mudah yang tiap hari dibaca, 5 macam surat pendek, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbin nas, dan lain-lain yang pendek. Agama Katolik dapat berdoa rosario, tahu artinya, mengikuti perayaan Ekaristi hari Minggu, dan menjadi putra-putri altar. 3, dapat menyanyikan 3 buah lagu gerejani. Yang Protestan dapat menyanyikan beberapa nyanyian gereja, menceritakan 2 macam hikayat Alkitab, melakukan doa sederhana pada kesempatan tertentu, tahu hari raya Kristiani. Yang Hindu melafalkan dan mengerti arti dari bait masing-masing, mantra puja, trisandhya, dan melaksanakan praktek dalam kehidupan sehari-hari. Dapat menyebutkan nama-nama para maharsi penerima wahyu, menyebutkan nama-nama pura dalam cakupan Sat Kahyangan, menyebutkan tokoh-tokoh dalam epos cerita Mahabharata Ramayana, menguraikan arti makna kata tatswamsi, menguraikan menjelaskan fase kehidupan dalam ajaran catur asrama, mempraktekkan 1 gerakan yoga asanas. Sekarang yang Buddha bagaimana? Yang Buddha menjelaskan arti atau makna simbol yang terdapat di altar Buddha itu apa, menyanyikan lagu Pancasila Buddhis, dapat melakukan dana paramita. Yang nomor 5, dapat menjelaskan tentang emosi. Kalian jangan emosinan. Kalau emosi apa artinya sebetulnya? Emosi adalah suatu perasaan, efek yang mendorong individu untuk merespon atau bertingkah laku terhadap stimulus, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar dirinya. Ini menurut Daniel Goleman tahun 2002, halaman 411 dalam bukunya itu ya, Daniel Goleman. Mengumumkan beberapa macam emosi, ada amarah, misalnya beringas, mengamuk, benci, jengkel, kesal hati, itu amarah. Kesedihan, misalnya pedih, sedih, muram, suram, melankolis, mengasihi diri, putus asa. Rasa takut, misalnya cemas, gugup, khawatir, was-was. Kenikmatan, bahagia, gembira. Kemudian cinta itu termasuk juga emosi, penerimaan, persahabatan, kepercayaan, kebaikan hati. Terkejut, misalnya ya terkesiap. Jengkel, misalnya apa, hina, jijik, muak, dan lain-lain. Baca sendiri. Sekarang nomor 6, dapat menyampaikan pendapat dengan benar dalam suatu pertemuan pasukan penggalang. Dalam suatu pertemuan atau diskusi kita harus dapat menyampaikan pendapat dengan benar. Ada beberapa rambu yang harus diperhatikan, ialah yakinlah bahwa apa yang Anda sampaikan adalah benar. Berarti ada pendukungnya, ada rujukannya, ada buktinya, dan Anda memang telah memahami pokok persoalan yang akan Anda sampaikan. Caranya begitu. Yang kedua, sampaikan pendapat Anda dengan bahasa yang santun, sopan, tanpa melukai perasaan orang lain. Yang ketiga, jangan memotong pembicaraan orang lain. Kalau diskusi itu ada pendapat, kita dengarkan dulu. Yang keempat, jika ada orang lain yang menyangkal pendapat Anda, hargailah, jangan marah. Kemukakan pendapat Anda dengan melengkapi data dan akurat yang mendukung, biar terbukti. Jika pendapat Anda ditolak oleh umum misalnya, Anda harus berbesar hati, tidak usah marah, untuk menerima dan jangan memaksakan kehendak. Bagaimana? Sudah jelas? Bisa dilakukan ya. Dalam kegiatan itu
itu adalah syarat kecakapan umum pramuka tingkat ramu ya, pramuka penggalang ramu. Silahkan nanti bisa ujian kalau sudah menguasai. Tugas, ada tugasnya ya. Lakukan ya, tugasnya apa? Lakukan hafalkan SKU ramu nomor 1 sampai 6 tersebut. Karena pramuka selalu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu isi dasar dharma pramuka yang pertama. Sebelum selesai latihan, mari kita bernyanyi ya. Lagunya gampang. Wayahe esuk-esuk aku arep tuku gethuke empuk bakule muni gethuk weteng langsung kemruwuk aku tuku sak pincuk. Wayahe awan-awan aku arep tuku bakwane Pak Sumilan bakule muni bakwan weteng ora karuan aku tuku sak wajan. Wayahe sore-sore aku arep tuku sate itu kok tes. Satene gede-gede bakule muni sate wetengku langsung luwe aku tuku selawe. Wayahe bengi-bengi aku arep tuku bakmine Pak Yukatemi bakwan ganti bakmine Yukatemi bakule muni bakmi wetengku langsung muni aku tuku sak panci. Wayahe adem-adem aku arep tuku jembleme gedem itu besar gede-gede bakule muni jemblem atiku langsung ayem aku tuku sak gegem. Wayahe panas-panas aku arep tuku nanase panas bakule muni nanas wetengku langsung panas aku tuku 11. Ayo nyanyi. Wayahe esuk-esuk aku arep tuku gethuk. Nah, terus nyanyikan terus ya. Demikian kalian kita hari ini, semoga kalian bahagia, senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Itulah pramuka. Selamat berjuang. Salam pramuka.